Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah. Saya mendapat kabar kan sebentar lagi Imam besar umat Islam Habib Rizik Syihab tiba di Jakarta. Sebentar lagi, kalau Allah kehendaki tiba-tiba, kalau Allah kehendaki tidak. Kita bayangkan Habib Rizik tiba dan diundang oleh Karni Ilyas di ILC ya. Kemudian Karni Ilyas juga ngundang Ngabalin di situ di ruang yang sama nih. Kemudian juga ngundang Muldoko. Kemudian Karni Ilyas mengundang, ini ada Habib Rizik sudah datang duluan ini. Kita mengembangkan imajinasi ya, soalnya hidup makin sulit. Kita berimajinasi untuk keluar dari kesulitan sehari-hari ya. Kemudian ada Sri Mulyani yang suka majekin rakyat itu ya. Kemudian yang diundang lagi ini Profesor Yudian Wahyudi. Wah, cukuplah tuh ya. Kira-kira bagaimana? Apakah terjadi perang total? Ataukah terjadi perang Badar? Oh ya, satu lagi kita undang, diundang sama Karni Ilyas, Neno Warisman. Jadi kira-kira untuk menguji tesis masing-masing dan untuk mempertanggungjawabkan ucapannya langsung ya. Misalnya Mahfud MD akan di cross check pikiran-pikirannya, di cross check maksudnya apa? Kok umat Islam Indonesia itu haram mengikuti sistem pemerintahan yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Habib Rizik ingin mendengar langsung apa dasar-dasar dan argumentasi langsung dari Pak Mahfud MD ya. Terus kemudian ada lagi ucapan dari Profesor Yudian Wahyudi, Imam besar umat Islam ini. Habib Rizik yang baru tiba ini juga ingin tahu kenapa agama atau Islam itu adalah musuh terbesar dari Pancasila. Dia pengen tahu langsung dari Yudian Wahyudi itu. Kemudian dari Muldoko dia juga pengen tahu tuh kenapa dulu sebelum Pilpres itu kok menggaungkan perang total. Apa maksudnya perang total? Maksudnya segala cara harus dipakai untuk menangkan pertempuran itu, segala cara yang halal yang haram. Pengen tahu langsung, dia nggak mau lewat sumber ketiga. Terus kemudian dari Ngabalin, dari Yudian Wahyudi itu Habib Rizik juga pengen tahu kenapa kok konstitusi itu harus di atas kitab suci itu. Itu kan ada itu di media massa ya, terungkap oleh Yudian Wahyudi sendiri sebagai ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ya. Terus dari Ngabalin juga dia pengen tahu itu kenapa Ngabalin tuh kok senangnya motong ucapan dan menunjuk-nunjuk seorang ulama dalam diskusi. Maksudnya yang kemarin itu loh, Ustadz siapa itu, maaf itu saya suka lupa maksudnya, banyak uban tuh banyak dosa ya. Ini Ustadz Zaitun Rasmin. Jadi pengen tahu, ternyata yang datang, oh ya, untuk Sri Mulyani itu imam besar umat Islam pengen tahu itu Habib Rizik, maksudnya pengen tahu kenapa kok knalpot dipajekin, terus kantong kresek dipajekin, kemudian apalagi yang dipajekin tuh, materai dinaikin dari 4.000 ke 10.000, terus kertas nasi padang dipajekin. Kok semua dibebanin ke rakyat sih, padahal yang utang itu kan pemerintah, kenapa rakyatnya jadi ikut susah kira-kira gitu. Mulai sewot tuh siapa namanya Habib Rizik, kan dia orangnya terus terang ya, nggak pakai pedang aling-aling gitu kan.
Nah, ternyata skenario itu nggak ada yang datang, nggak ada yang berani datang. Ya. Oh, Mahfud MD maunya pakai kamera, jadi dari tempat kerjanya. Habib Rizik nggak maunya langsung dalam satu ruangan kita berdebat secara intelektual katanya. Akhirnya nggak jadi juga lewat siaran langsung pakai kamera di rumahnya itu, di mana di kantornya di Menko Polhukam misalnya. Habib Rizik nggak mau debat sama orang yang nggak langsung dalam satu ruangan misalnya. Terus Sri Mulyani juga nggak mau, lagi sibuk di kantornya. Muldoko juga nggak mau, sebenarnya bukannya pada nggak mau, pada nggak berani sebenarnya itu. Terus Yudian Wahyudi, wah dia lagi pokoknya nggak bisa datang karena bapak ada urusan penting, kata yang nggak bisa ditinggal kata stafnya. Yang datang cuma satu-satunya wakil pemerintah cuma itu, Ali Mukhtar Ngabalin. Nah, sekarang tinggal tersisa Habib Rizik lawan Mukhtar Ngabalin. Ya itu harus dipertanggungjawabkan. Mukhtar Ngabalin kok ngomong kadang-kadang semau-maunya ya, suaranya keras. Habib Rizik kan juga suaranya bisa keras tuh, dan dia bisa memainkan psikologi massa kan. Nah, kalau Ali Mukhtar Ngabalin kan belum terbukti dia bisa bicara di lautan manusia, di sebuah lapangan atau di satu pertemuan dengan massa yang besar, itu belum pernah tuh kelihatan videonya ya. Kalau Habib Rizik kan ahli memainkan psikologi massa, dan dia bisa bicara berjam-jam di depan massa yang sangat banyak, mungkin ratusan ribu, sama dengan dia bicara dengan 50 orang. Itulah Habib Rizik ya. Dia seorang orator yang hebat, sementara Ngabalin itu ya begitulah ya, semua orang udah tahu dia bisanya ngomong di depan satu ruangan aja, dia ruangan yang kecil di ruang ILC, dan pasti suaranya tinggi. Nah sekarang dia ketemu batunya tuh kayaknya, Habib Rizik Syihab. Jadi sudah mudah diduga. Menurut penonton mana yang yang babak pelur? Kalau Habib Rizik ketemu dengan Ngabalin dalam satu ruangan diskusi dan disaksikan live oleh seluruh dunia di LC misalnya, saya yakin dan percaya yang babak belur adalah Ali Mukhtar Ngabalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ini konten YouTube apa? Gak jelas. Ya pokoknya kita harapkan, kita doakan ya Habib Rizik Syihab itu pulang ya sebentar lagi. Nggak nunggu lama ya. Nah kalau Habib Rizik pulang itu banyak yang ngeri, terutama naga-naga itu, karena naga-naga itu akan dibikin cacing oleh Habib Rizik. Jadi orang yang hubud dunia, yang cinta dunia itu akan takut dengan orang yang menyuarakan kebenaran ya, seperti Habib Rizik itu. Takut orang hubud dunia itu kan, itu ini ya, menurut Rasulullah mesti pasangan itu hubud dunia, orang yang selalu mengumpulkan harta itu, mengumpulkan saham sebagai komisaris ya, dan lain-lain. Perusahaan dia punya saham ya, sebagai komisaris perusahaan ya. Hubud dunia, mengejar harta yang nggak bisa habis, itu mesti dia pasangannya orang yang seperti itu. Menurut Rasulullah mesti karohiyatul maut ya, benci mati atau takut mati. Orang yang cinta dunia itu selalu begitu ya. Jadi ketika Habib Rizik yang memang dia fisabilillah dakwah ya, ilallah dakwah, mengajak orang kembali kepada Allah, dan dia itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya, itu maka dia akan ditakuti ya. Habib Rizik itu akan ditakuti oleh orang-orang yang hubud dunia ya tentu.
Ya sudah bisa disimpulkan ya. Ya udah gitu aja ya. Not enough free space tuh. Biasa tuh. Ya HP kredit tuh suka begitu, gampang penuh, padahal saya hapus dari tadi tuh. Free up space on your device to continue. Cancel dulu. Ya wes. Oh iya jangan lupa ya, di like, terus kirim ke grup-grup, ke 100 grup ya, video ini ke grup-grup mana, supaya saya nanti pesan-pesannya itu bisa tersebar ke seluruh dunia ya. Ya udah gitu aja. Di subscribe, like, and share termasuk dibagi ke grup-grup yang lain.